Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RSPK Muhammadiyah Temanggung, pemirsa ngopi episode kelima. Terasa ya Bu ini sudah ngopi episode kelima, dan di minggu kelima ini sudah banyak banget, mulai dari vaksin, mulai kemarin ada demam berdarah, terus demam berdarah ditinjau dari lingkungan, dan juga kemarin juga ada tata cara sholat bagi orang yang sakit. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat spesial di hari yang spesial juga, gitu, bersama narasumber yang spesial juga. Monggo Bu Heni mungkin bisa perkenalan dulu, karena sudah saya perkenalkan sebagai narasumber yang spesial ini Bu Heni. Monggo Bu Heni. Bukan narasumber yang spesial Mas Negeri, tapi hari ini memang hari yang spesial. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Heni Renowati. Saat ini memang saya diamanai sebagai nutrisionis di Rumah Sakit PK Muhammadiyah Temanggung. Hari ini hari spesial Mas Negeri, memang karena bertepatan dengan Hari Gizi Nasional ke-62, jadi tanggal 25 Januari. Tidak terasa 62 tahun nutrisionis seluruh Indonesia sudah berkarya. Semoga semakin bermanfaat untuk bersama. Oke, sudah 65 tahun ya Bu? 62 tahun. Oh, 62 tahun. Oke, 62 tahun para nutrisionis ya sebutannya ya Bu ini. Nah, para nutrisionis untuk itu berkarya demi bangsa Indonesia. Nah, apa sih yang menjadi sebuah keistimewaan, atau apa sih yang menjadi sebuah perhatian khusus bagi para ahli gizi di seluruh Indonesia pada tahun ini? Ya. Yang menjadi perhatian khusus dan spesial untuk tahun ini adalah tema tahun ini adalah aksi bersama untuk mencegah stunting dan obesitas. Jadi tentunya kami sebagai nutrisionis dituntutlah peran aktifnya apa nih untuk membantu pemerintah menanggulangi stunting dan obesitas. Oke. Berkaitan sama stunting dan obesitas, mungkin itu kan sebuah istilah yang sering banget ya ada dalam masyarakat, tapi masyarakat sendiri kadang masih bingung gitu ini. Sebenarnya apa sih itu stunting dan obesitas, dan kenapa kalau saya sebagai orang awam gitu ya, itu kan menganggap kalau stunting dan obesitas itu kan sebuah penyakit gitu ya Bu. Nah, tapi kok berkaitan sama gizi? Nah, itu mungkin menjadi sebuah pertanyaan besar dalam masyarakat. Sebenarnya apa sih itu stunting dan obesitas, dan apa kaitannya dengan gizi? Monggo silakan. Jelas berkaitan sekali dengan gizi. Gizi berperan sekali dalam pencegahan. Jadi sebelum terjadi stunting dan obesitas itu peran gizi sangat dibutuhkan di situ. Seperti kita ketahui, sebenarnya stunting itu adalah keadaan di mana anak gagal tumbuh karena kekurangan energi kronik, kekurangan zat gizi kronik dalam waktu yang cukup lama. Jadi tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, tapi terus menerus kekurangan zat gizi kronik, sehingga menyebabkan anak itu lebih pendek dari usianya. Jadi bisa dikatakan dari sejak dalam kandungan, kemudian bayi itu lahir, kemudian sampai terlihat sampai usia 2 tahun, ternyata dia lebih pendek dari anak-anak usianya. Itu adalah stunting. Gitu ya. Tapi nanti ada bisa belajar lagi tentang faktor yang mempengaruhi dan seperti apa perbedaan stunting dan pendek. Kalau untuk obesitas sendiri sebenarnya adalah apa ya Mas Yati, berbeda berlebih. Overweight bisa dikatakan, kemudian penumpukan lemak yang berlebih di dalam tubuh, dan juga dalam jangka waktu yang cukup. Jadi kedua hal itu sangat berkaitan dengan gizi ya Bu, benar ya? Jadi terima kasih Bu. Mungkin itu yang menjadi sebuah pertanyaan besar ya, kenapa sih ya ada istilah stunting, ada istilah obesitas, tapi masyarakat itu belum tahu secara persis apa sih itu semua gitu. Nah, mungkin nanti kita akan belajar lebih dengan Bu Heni berkaitan dengan stunting dan obesitas, dan nanti ada beberapa kaitannya dengan gizi dari syarat-syarat yang dari ahli gizi RSPK Muhammadiyah. Oke, Bu Heni, ini menarik ini Bu Heni. Tadi kan dikatakan bahwa stunting itu kan adanya permasalahan
dalam pemenuhan gizi ya gitu ya. Iya. Sedangkan obesitas itu adalah gizi yang berlebih gitu. Nah, ini akan menjadi sebuah pertanyaan menarik ketika masyarakat itu mau mengidentifikasi ini anak stunting atau anak pendek atau anak overweight atau obesitas gitu kan. Itu harusnya ada standar-standarnya. Misalkan saya ini kan ya agak kecil ya Bu ini. agak kecil dan pendek gitu. Apakah ini saya termasuk stunting atau Tapi gimana? Ya, mungkin Bu ini bisa menjelaskan berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Pendek bukan berarti stunting, karena memang ada kriteria-kriteria yang menunjang untuk anak itu dikatakan stunting. Jadi ada kriteria menyertai seperti malnutrisi, infeksi kronis, kemudian juga dibuktikan dengan kurva pengukuran panjang badan, tinggi badan, menurut umur. Jadi tidak kemudian pendek pasti stunting. Boleh gitu ya. Jadi saya aman ya Bu ini. Aman, jadi pintar ya, cerdas ya. Kemudian kalau untuk obesitas sendiri tentunya juga ada pengukuran dengan menggunakan indeks massa tubuh atau IMT. Di situ ada standarnya juga untuk wanita, untuk laki-laki, kemudian juga dengan pengukuran lingkar perut. Jadi untuk laki-laki standarnya 90, untuk wanita standarnya 80 cm. Nah, dua kriteria ini bisa dikatakan untuk menentukan obesitas atau tidak. Oh, jadi nggak sembarangan. Maksudnya ketika saya pendek, stunting gitu ya? Enggak ya? aman. Terima kasih Bu Edi. Mungkin nanti kita akan belajar lagi mengenai stunting dan obesitas ini lebih dalam lagi. Jadi gitu ya Bu Edi. Jadi untuk stunting dan obesitas itu nggak semuanya orang yang gendut itu pasti obesitas gitu ya. Terus orang yang pendek itu selalu obesitas, stunting, karena agak bahaya juga ya. Ada kriteria khususnya berkaitan dengan stunting lagi nih Bu Edi. Nah, ini kan tadi sudah tahu bahwa tidak semua orang yang pendek itu stunting dan orang yang agak gemuk itu obesitas gitu kan. Ada kriteria tersebut. Nah, untuk faktornya sendiri yang menyebabkan obesitas dan stunting itu gimana Bu? Bisa dijelaskan? Iya. Kalau untuk faktor-faktor yang menyebabkan stunting itu memang ketidakseimbangan intake mikronutrien dan makronutrien. Jadi dari sisi mikronutrien dan makronutrien yang tidak seimbang yang terjadi secara terus-menerus itu di dalam tubuh kita, itu berawal dari saat ibu mau hamil, kecukupan nutrisinya tidak ada, kurang optimal, kemudian menyebabkan KIK kalau kita singkat ya, kekurangan energi kronis, sehingga setelah hamil ibu ini akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir ringan. Oh, jadi ya. Dimulainya itu sejak dalam kandungan ya Bu? Iya, sejak dalam kandungan. Persiapan ibu hamilnya tidak optimal, nutrisinya kurang, kemudian ibu itu KIK, kurang energi kronis, melahirkan bayi yang kemudian berat badan lahir ringan, kemudian setelah lahir asupan nutrisinya juga tidak optimal, sehingga dalam jangka waktu yang lama sejak dalam kandungan sampai lahir sampai 2 tahun itu yang bisa menjadi faktor pemicu tingkat kejadian stunting. Pola makan, higiene sanitasinya yang kurangnya akses atau pelayanan kesehatan juga sangat mempengaruhi untuk terjadinya stunting ini. Jadi faktornya itu dimulai sejak dalam kandungan, itu menjadi sebuah perhatian tersendiri ini Bu dari para ibu-ibu dan juga mungkin bapak-bapak yang mau jadi bapak agar menjaga istrinya ini, agar menjaga istrinya. Kalau sudah persiapan mau menikah, paling tidak sebenarnya 3 bulan sebelum nikah yang persiapan mau hamil itu saja tercukupi dulu. Oh gitu. Setelah itu dipahami dulu kecukupan nutrisinya, mikronutriennya, makronutriennya, apa saja yang harus dicukupi, seimbang, seperti apa. Kalau perlu konsultasi dengan ahlinya bisa. Gitu. Tidak masalah kemudian konsultasi dengan spesialis opsi dan nutrisionis gitu. Nah setelah itu persiapan untuk hamil, sudah paham nutrisi saat hamil, kemudian setelah melahirkan IMD jangan ditunda nih, IMD jangan ditunda, ASI eksklusifnya, MT ASI-nya sesuai dengan tahapan-tahapan usia anak, dan
Nah, insya Allah itu adalah upaya-upaya nanti kita terkait. Oh, faktornya selain apa namanya dari mungkin anaknya sudah lahir, ternyata apa namanya sebelum bahkan sebelum punya anak itu ya Bu Eni, karena kalau bisa nanti kalau sudah punya anak terlambat dong. Oh gitu ya, jadi ini menjadi perhatian bagi kita para apa namanya mungkin bapak ibu yang mau segera punya anak, bisa konsultasi juga gitu ya. Kalau di PKU melayani nggak itu Bu Eni? Melayani, kita ada 3 nutrisionis, jadi 3 saya sendiri, semua insya Allah melayani dari jam 7 sampai jam 2 siang. Oke, jadi mungkin bapak ibu yang persiapan melahirkan atau masih mau rencana punya anak gitu kan, bisa besok konsultasi dulu biar nanti apa namanya anaknya lahir sehat dan juga terhindar dari stunting gitu. Karena kalau dilihat ya Bu ini stunting ini memang benar-benar banyak terjadi ya di Indonesia gitu kan. Jadi 27%. 27%. Itu angka yang lumayan tinggi ya terkait tinggi banget ya. Mungkin itu menjadi sebuah perhatian bagi kita dalam apa namanya mempersiapkan untuk mempunyai anak atau dan sebagainya. Oke, Bu Eni, lanjut lagi nih. Tadi kan untuk faktor-faktor penyebab obesitas stunting kan sudah gitu kan. Nah sekarang kalau berkaitan sama obesitas itu gimana Bu Eni? Banyak faktor yang mempengaruhi obesitas ya, Mas Yaki. Meski faktor genetik berperan juga di situ. 33% faktor genetik mempengaruhi obesitas. Jadi orang tua yang obesitas biasanya anak-anaknya juga bisa menjadi obesitas juga gitu. Ya, tetapi ini bisa dikendalikan jika kita bisa mengatur input dan output yang kita lakukan sehari-hari. Jadi aktivitas kita dengan apa yang kita asup kita bisa atur gitu. Jadi apa itu yang mempengaruhi selain genetik, tapi juga upaya dari diri kita sendiri untuk mengatur input dan output dari nutrisi yang kita konsumsi. Oke, jadi faktor genetik itu sebenarnya mempengaruhi juga. Misalkan bapak ibu saya gendut gitu ya. Misal bapak ibu saya gendut, ada kemungkinan juga untuk saya jadi obesitas gitu ya. Ada kemungkinan, dokter paling tidak 33% itu ada kemungkinan. Tapi tadi itu tapi bisa gitu ya, bisa mengendalikan diri. Jadi kalau dia tidak obesitas ya saya harus mengontrol misalkan nutrisi yang saya makan dan sebagainya gitu ya. Kalau ingat istilah isi piringku gitu, mungkin maksudnya pernah mendengar isi piringku gitu, itu terdiri dari 50% makanan pokok dan lauk, kemudian 50%-nya sayur dan buah. Jadi kalau kita disiplin untuk menjaga isi piringku tadi, insya Allah faktor obesitas pun bisa kita kendalikan. Tadi berapa Bu? 50%? 50% makanan pokok dan lauk, kemudian 50%-nya sayur dan buah. Oh gitu. Oh jadi yang direkomendasikan untuk biar terhindar dari obesitas seperti itu ya Bu? Ya, tetapi kalau untuk lebih lanjut, karena kebutuhan kita beda-beda ya Mas Jaki. Mas Jaki dan saya itu berbeda-beda, itu tergantung dari usia kita, tinggi badan kita, berat badan saat ini, kemudian dari jenis kelamin. Jadi nanti kalau konsultasi dengan nutrisionis pastinya akan sangat dibantu untuk perhitungan kebutuhan kita. Oh gitu ya. Wah ini perlu ini mungkin menjadi sebuah informasi penting ya. Oke, terkait stunting dan obesitas lagi. Tadi kan sudah stunting itu apa sudah, terus faktor-faktor penyebab stunting juga sudah. Nah kira-kira biar seimbang ini Bu Eni, kan tadi katanya isi piringku juga seimbang gitu kan. Apa sih upaya yang bisa dilakukan ketika pengen terhindar dari stunting dan obesitas itu? Nah tadi sudah di awal sudah kita sentuh sedikit ya upaya untuk mencegah dengan stunting tadi. Jadi persiapan sejak mau nikah, persiapan sejak mau hamil, kita beri edukasi semaksimal mungkin tentang kebutuhan mikronutrien dan makronutrien, kemudian saat hamil, kemudian setelah melahirkan menyusui IMG-nya gimana, ketunda atau tidak, ASI-nya bagaimana, makanan pendamping ASI-nya secara bertahap seperti apa. Jadi dari pola makan, pola asuhnya seperti apa, itu upaya-upaya untuk mencegah terjadinya stunting. Kalau obesitas sendiri tentunya kita tadi
sih Mas Yaki, kita mengatur pola makan. Kalau memang kita masih harus belajar, bisa konsultasi dengan nutrisionis untuk belajar bagaimana mengatur pola makan. Pastinya pola makan yang teratur, makan 3 kali, 2 kali makan selingan. Kemudian kalau pernah dengar juga istilah batasi GGL, maksud Mas Yaki. Apa itu GGL? Gula, garam, lemak. Oh. Gulanya maksimal 4 sendok, garamnya 1 sendok teh. Itu per hari ya? Iya. Oh, per hari cuma 4 Kemudian sendok. lemaknya tadi kalau lemak memang kita akan ada perhitungan sesuai dengan kalori kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi gitu ya. memang harus ketemu nih sama nutrisionis untuk berapa sih kalori yang kita butuhkan setiap hari, kemudian persen lemak yang harus saya konsumsi seberapa. Kemudian perbanyak olahraga, aktivitas fisik nih Mas Yaki, kurangi tidur ya. Biasanya ya tidur siang dan tidur malam berapa jam sih ini kita total gitu. Nah itu yang memicu kejadian obesitas. Jadi sebenarnya langkah-langkah sederhana ya Bu Eri yang bisa mencegah obesitas itu. Tapi ternyata kalau makan mengkonsumsi gula cuma 4 sendok gitu kan, bagi saya ini ya Bu Eri yang suka ngopi itu agak berat ya. Cuma mungkin itu menjadi sebuah info penting bagi saya. Ternyata standar sehatnya itu cuma segitu ya. Oke, itu menjadi sebuah info yang sangat menarik banget bagi saya. Karena Mas Yaki dapat gula tidak hanya dari kopi yang Mas Yaki konsumsi gitu. Kalau misalnya Mas Yaki konsumsi kopi 2 gelas sehari dengan 4 sendok ya, berarti sudah maksimal. Sementara Mas Yaki ada makanan lain gitu, misalnya cemilan, mungkin dari sayur, jadi itu yang akan berlebih untuk kita konsumsi sayur. Jadi yang saya kira 4 sendok ternyata ada sendok-sendok lainnya dari makanan yang lain. Yang tersembunyi ya. Oke, itu ya, terima kasih. Oke, kita lanjutin Bu Eni. Nah, ini kan tadi kita sudah ngobrol asik tentang stunting dan obesitas. Ternyata stunting itu apa sudah, penyebab juga sudah, terus upaya juga sudah. Nah, sebenarnya kita kan sudah tahu, stunting itu kayak gini, obesitas itu gini. Tapi sebenarnya apa sih dampak bagi kita gitu ketika kita menderita atau menjadi penderita stunting dan juga obesitas itu, apakah seberbahaya itu sehingga kita harus benar-benar melakukan mencegah atau melakukan upaya-upaya agar mencegah kita gitu. Ya, kalau untuk stunting sendiri dampaknya ada dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang Mas Yaki. Untuk yang jangka pendeknya jelas pertumbuhan fisiknya akan berkurang, perkembangan otaknya terganggu, kecerdasannya juga jadi terganggu, kemudian metabolisme di dalam tubuhnya juga akan terganggu. Dan dampak jangka panjangnya karena semua tadi sudah terganggu, otomatis prestasi anak belajar berkurang, kognitif anak berkurang, kemudian rentan terhadap penyakit karena imunnya berkurang. Kemudian karena metabolisme terganggu, berarti akan cenderung untuk bisa menderita penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan lain sebagainya. Jadi malah kayak cenderung orang-orang yang penderita diabetes, stunting dan juga obesitas itu cenderung lebih tidak terlalu pintar gitu ya. Iya, tidak terlalu pintar karena memang karena jadi sering sakit, kemudian tubuh kembangnya jadi terganggu, anak harus bisa bicara, ternyata dia belum bisa bicara. Gitu, itu mempengaruhi juga ya? Tubuh kembangnya motorik dan kognitifnya mempengaruhi. Ini menarik kan, jadi ternyata dampaknya banyak banget sebenarnya. Nggak cuma nanti bisa mengurangi daya kecerdasan, tapi juga kemampuan berjalan. Itu sebuah dampak yang cukup besar ya sebenarnya. Maka sangat penting ya bagi setiap orang tua itu mengetahui tentang bagaimana sih stunting dan bagaimana pencegahannya. Kalau yang untuk obesitas sendiri,
dampaknya jelas akan terlihat Mas Yati. Kita jadi kurang percaya diri ya Mas Yati. Iya benar. Kurang percaya diri, kemudian produktivitas kerja tentunya akan jadi berkurang. Bila semangat kerjanya berkurang, dan sekali lagi pastinya memicu sama halnya memicu untuk timbulnya penyakit yang tidak menularkan ini. Oke Bu Yani, lanjut lagi nih. Ini semakin menarik nih. Kita kan sudah berpanjang lebar ini ngobrol masalah stunting dan obesitas. Nah, kenapa sih kok stunting itu nanti biasanya berkaitan sama obesitas atau biasanya dibarengkan gitu pembahasan mengenai dua ini? Nah, sebenarnya apa sih hubungannya itu kayaknya? Ibaratkan untuk tema tahun ini Mas Jadi biasanya itu sedih sendiri Mas Jadi. Oh gitu. Ya. Oh ya memang ada kaitannya nih. Saat terjadi stunting, asupan mikronutriennya kan berkurang. Itu jelas berkontribusi kan asupan mikronutriennya berkurang, berkontribusi terjadinya stunting. Saat terjadi stunting, makronutriennya yang lebih dominan di situ. Makronutrien dominan akhirnya bisa menyebabkan terjadinya obesitas. Kalau bisa sendiri sekarang ini apalagi musim pandemi seperti ini ya Mas Zaki, orang tua WFH, anak-anak sekolahnya masih online, hanya di depan laptop, depan meja belajar, aktivitasnya sangat kurang. Saat belajar di depan ada cemilan gitu ya. Padahal apa yang kita cemil tinggi kalori, gulanya, tinggi lemaknya itu cenderung bisa menyebabkan obesitas. Jadi anak stunting karena mikronutriennya kurang, makronutriennya diberi makan yang sekedar untuk supaya dia kenyang. Udah kenyang dan diam, dan tidak memperhatikan proteinnya, tidak memperhatikan nutrisi vitamin mineral yang lain, Fe-nya, folatnya dan sebagainya. Akhirnya makronutrien yang dominan karbohidratnya, lemaknya gitu. Nah, saat ini apalagi sudah terbukti ya, selama pandemi sepertinya anak-anak overweight. Iya. Termasuk saya ini. Jadi seperti itu ya, kenapa hubungan antara stunting dan obesitas. Oke, lanjut lagi ya Bu ini. Ini kita sudah banyak ngobrol ya berkaitan sama stunting dan juga obesitas. Nah, kita kan sudah tahu ini dari penjelasan Bu ini yang tadi padat dan juga sangat jelas sekali ya berkaitan sama stunting dan obesitas. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Bu ini apa-apa aja yang bisa orang tua atau masyarakat pemirsa ini lakukan, dan juga sudah punya ilmu juga tentang stunting dan obesitas. Nah, sekarang sama Bu Yani ini berkaitan dengan stunting dan obesitas, apa sih perannya para ahli gizi dalam RSPKU? Nah, itu seperti apa? Atau ahli gizi secara umum? Peran kita saat ini ya kita berusaha untuk menyemarakan lagi tentang gizi seimbang. Jadi edukasi tentang gizi seimbang pasti selalu kita lakukan. Kita fokuskan pada pasien-pasien yang memang membutuhkan. Nah, kalau berkaitan dengan yang stunting dan obesitas, tentunya kita seringkali melakukan penyuluhan ke ruang bersalin untuk ibu yang hamil, melahirkan, menyusui, Mas Yati. Kemudian beberapa kegiatan juga pernah kita lakukan untuk penyuluhan keluar tentang gizi seimbang untuk nutrisi seimbang untuk anak gitu. Jadi peran kita ya terus menyemarakan tentang gizi seimbang. Biar masyarakat juga ketika disemarakkan, ini memang benar-benar sesuatu yang penting gitu ya. Ini salah satu tentu ya, melalui live nanti banyak yang nonton, nanti banyak yang sadar gitu ya, tentang akan pentingnya ilmu dan juga pencegahan terhadap stunting dan obesitas. Mungkin ada, sebelum kita tutup Bu Yani, ada sedikit pesan-pesan kepada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, para pemirsa Ngopi episode kelima mungkin. Oh iya. Sebelumnya terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk ada di Ngopi ini, luar biasa acaranya. Tim
Humas IT Rumah Sakit PK Muhammadiyah Temanggung yang sudah mengemas acara ini yang penting dan informatif ya. Iya, ngobrol penting dan informatif. Luar biasa. Semoga semakin berkembang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Iya. Kalau pesan kami sebagai nutrisionis untuk ayah bunda di rumah, mari bersama-sama kita dukung pemberian nutrisi seimbang untuk anak-anak kita, karena tentunya anak-anak kita ini adalah harapan kita, harapan bangsa, harapan negara untuk jadi anak-anak yang berkualitas, sehat, cerdas, dan pintar gitu. Jadi jaga nutrisi seimbang. Kalau perlu seringlah berkonsultasi ke ahlinya, baik ke dokter anak atau mungkin kalau yang hamil bisa ke dokter spesialis obstetria atau kemudian berkonsultasi juga ke nutrisionis. Bisa secara berkala berkonsultasi untuk saling share. Sama halnya dengan hari ini kita saling share, saling belajar untuk bisa memberi suatu kemanfaatan bagi kita. Ya, terima kasih Bu Eni. Mungkin begitu acara ngopi pada siang hari ini. Terima kasih Bu Eni atas materinya, luar biasa sangat nih. Di hari yang spesial kita juga sudah disuguhkan pemandangan yang luar biasa. Bisa lihat-lihat anggrek-anggrek hebat ini, agak bagus. Tidak mengabaikan ya Mas ya. Ini mungkin ayah bunda yang di rumah bakalan salpok ini nanti kalau sudah nonton ini. Wah, ini anggreknya bagus-bagus. Bakalan lebih semangat lagi nontonnya. Mungkin itu dulu, kita ketemu lagi di acara ngopi-ngopi selanjutnya, tentu saja dengan tema-tema yang lebih menarik, yang kita tema-tema yang aktual dan lebih segar, dan insya Allah kita akan menghadirkan narasumber-narasumber terbaik dari RSPK Muhammadiyah Temanggung. Oke, kembali lagi di acara ngopi episode selanjutnya. Saya Ahmad Zaki Almuna dari Humas RSPK Muhammadiyah Temanggung mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan sampai jumpa lagi di acara ngopi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.